Saya sebagai putra Madura. Sekarang ada cawapres dari putra Madura, ada Pak Mahfud MD. Atau bisa dikatakan saya tidak memandang sebagai Pak Mahfud sebagai tokoh bangsa yang dari Madura, tidak. Tapi insya Allah kita mampu untuk membuktikan kepada publik bahwa anak muda itu sebagai big bond. Nah, coba balik lagi cerita Pak Mahfud tadi dulu dong. Gimana ya, respon dikatakan Anda bahwa Slamet nggak tahu malu, ya kan? Ada itu yang ngomong komentar-komentar tuh. Slamet ini nggak tahu malu adanya Pak Mahfud putra Madura masa dukung yang lain. Ya, gimana lagi ini keputusan politik kita. Oke, welcome to Total Politik, dan kita sudah bersama seseorang yang berasal dari Surabaya Timur. Surabaya Timur, dari Pulau Madura. Ya, Bang Slamet Aryadi. Ya, Bang. Gimana, Bang? Alhamdulillah, sehat. Ya, ini politisi PAN, Komisi 1 DPR RI. Umur lu berapa sih, Bang, sebenarnya sekarang? Sekarang baru menginjak per 30 September kemarin 33. Oh, lu lahir 90. 30 September. Mantap juga tanggal kelahiran lu. Iya. Biasanya Pak Gatot bikin nobar tuh dulu waktu masih Panglima gitu. Tanggal 30 September 30 tuh. September. Pasti waktu lu lahir itu lagi nobar itu. Bisa jadi. Iya kan? Masih orde baru kan. Jadi ini satu dari orang muda lah di DPR, dan lu udah mau masuk ke periode kedua ya sekarang ya. Insya Allah. Insya Allah. Ini salah satu isu yang mau gua angkat adalah soal Provinsi Madura. Seorang pengamat politik, Adi Pre gitu namanya, Adi Praitno, itu di acara kita di Total Politik bilang, saya akan dukung capres atau parpol yang memekarkan Provinsi Madura. Setuju tuh Bang, saya Bang. Ya, setuju tuh. Nah, waktu itu Bang Yandri juga dari PAN waktu itu Betul. mengiyakan gitu, sampai salaman sama Bang Yandri kan, langsung diam di Pray kan. Langsung kok ada yang nyambut nih isu gua nih. Yang bersambut ya. Iya, emang susah itu Madura jadi provinsi? Sebetulnya enggak susah Bang. Berbicara Madura menjadi provinsi ini sebetulnya secara kasat mata sudah di depan mata nih. Karena ketika kita melihat teritorial Madura itu penduduknya juga cukup padat. Ya. Cuman satu yang menyandera. Apa? Di undang-undang pemerintah daerah itu bahwa untuk pemekaran wilayah itu harus 5 kabupaten. Tapi Madura ini ada 4 kabupaten. Kurang satu. Dulu pernah digugat ke MK tapi gagal. Ya, sepakat dengan Mas Adi Praitno. Presiden yang siap mendukung untuk Madura menjadi provinsi, kita all out total. Ini Pak Prabowo gimana kan? Insya Allah total. Total mau dukung. Kita masuk koalisi kan, total insya Allah. Kita akan berbicara tentang Madura secara khusus nanti. Ya, Madura ini kasih dulu jokes Madura. Gua ada cerita Madura gini. Orang Madura diperiksa sama polisi. Pas ditanya nama, dia sebutlah namanya kan. Alamat, kata polisi yang BAP ini. Bapak ini lucu. Kemarin ke rumah saya, sekarang nanya alamat. Emang jokes Madura banyak ya, memang top ya. Insya Allah. Bang, gimana menurut lu kiprah orang-orang Madura di politik Indonesia sekarang? Kan kita lihat nih sekarang ada Pak Mahfud, di DPR itu ada Pak Said Abdullah gitu misalnya, yang jadi ya ikon Madura lah sekarang. Ya, saya sebagai putra Madura mengapresiasi dan bangga kepada putra-putra Madura yang berkiprah di tataran nasional. Tadi disebutin ada orang tua kita orang Madura, ada Pak Mahfud MD,
ada Pak Said Abdullah yang hari ini juga sebagai anggota DPR RI dan Ketua Banggar. Tentunya ini harus menjadi wasilah bagi orang Madura bahwa orang Madura itu juga bisa berbuat untuk bangsa dan negara ini, yang selama ini juga banyak tokoh-tokoh nasional yang sudah membuktikan kiprahnya di tataran nasional. Gitu. Nah, menurut lu perjalanan politik lu sama nggak sama orang-orang ini? Maksudnya lika-likunya dan hal-hal yang lu hadapi di politik, berbagai macam hal yang harus lu lewati untuk sampai ke titik sekarang. Kalau saya katakan tujuannya sama semua sebetulnya sih Bang, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Tapi berbicara tentang lika-liku proses bagaimana saya bisa duduk di parlemen sebagai seorang Slamet Aryadi sangat berbeda. Bedanya di mana sama Pak Mahfud dan Pak Said gitu misalnya? Kalau berbicara tentang Pak Mahfud dengan Pak Said sangat jauh berbeda. Karena saya memang bukan sosok seorang yang dilahirkan dari dinasti mungkin hari ini yang lagi tren bahasa dinasti politik. Saya dilahirkan dari sosok seorang putra petani ya kan, yang memang dikenal sejak lama. Saya memang sebagai putra petani yang alhamdulillah Allah takdirkan. Kenapa? Saya dari 9 bersaudara Bang. Dari 9 bersaudara baru saya yang terlahir memiliki tekad untuk terjun dalam dunia politik. Dan dunia politik ini bukan tujuan utama saya. Cuma pada momentum 2019 saya berbicara kesempatan anak muda di mana di situ memiliki peluang. Ya peluang bagaimana bisa menjemput takdir yang pada saat hari ini kita jalani. Jadi bedanya saya seorang putra petani, jauh dari kata mewah, jauh dari kehidupan yang glamor, yang memang notabene-nya saya dilahirkan dari pesantren, notabene-nya saya dilahirkan dari desa. Ya inilah jadinya hari ini, makanya saya katakan tadi sangat berbeda. Begitu. Nah, kalau lihat misalnya PAN sekarang mendukung Prabowo Gibran gitu misalnya, lu ngelihatnya ini sudah keputusan yang ideal atau belum sih? Kan Kalau PAN saya Erick Thohir ya, PAN Erick Thohir dari awal. Apapun yang menjadi keputusan Bang, hari ini adalah keputusan kebijakan itu diambil dari DPP ya. Saya bisa berbicara dari dua sisi. Sisi pertama saya berbicara tentang politik sebagai kader PAN yang hari ini sebagai anggota fraksi PAN. Tapi kedua saya ingin berbicara tentang anak muda. Ya entah itu terlepas sebelumnya Partai Amanat Nasional ini menjagokan Pak Erick Thohir. Tapi keputusan koalisi akhirnya jatuh kepada Gibran yang notabene juga anak muda. Kalau menurut saya ideal-ideal saja. Antara Mas Gibran dengan Pak Erick Thohir ini, dua sosok ini adalah representasi dari anak muda. Memang ketika kita berbicara apakah hari ini keputusan ini ideal, saya katakan sangat ideal. Meskipun Pak Erick Thohir tidak dipilih pada akhirnya dalam koalisi Indonesia Maju ini. Karena memang kita akan harus konsensus, musyawarah mufakat di dalam internal. Itu Pak Zulhas yang memahami kondisi itu. Tapi dalam kondisi ini saya berbicara politik, maka itu saya katakan ideal. Berbicara anak muda, saya katakan itu sangat ideal juga. Karena dengan masuknya Mas Gibran dalam tataran politik nasional ini sudah mampu memecahkan belenggu. Belenggu itu apa? Selama ini anak muda ini kan diragukan. Banyak orang melihat bahwa anak muda itu tidak bisa berbuat. Anak muda tidak bisa berpikir tentang bagaimana bangsa dan negara. Kalau anak muda itu memang tidak terlalu banyak berpikir menurut saya, Bang. Tapi pada action.
sama seperti saya mungkin tidak terlalu banyak mengambil hal-hal yang ruwet mumet gitu kan, tetapi bagaimana saya mengambil tindakan itu yang positif, tindakan yang betul-betul produktif. Dalam hal ini misalnya sebagai anggota DPR ya bermanfaat untuk orang banyak begitu. Nah, kalau di DPR sendiri kan lu bilang tadi Bang bahwa diremehkan, nggak bisa berpikir besar. Emang lu alami itu selama jadi anggota DPR? Kenyataannya selama ini saya juga bersaing secara mental, secara dialektika, secara adaptasi. Ada nggak cerita apa yang? Oh iya, kalau berbicara orang yang meremehkan, underestimis lah terhadap anak muda itu banyak Bang. Jangankan tataran nasional, dalam lingkup lah skala kecil lingkungan sekitar tuh banyak. Selamat bisa berbuat apa? Yang notabene anak muda bisa melakukan apa? Tapi selama ini saya dilantik jadi anggota DPR RI sampai 4 tahun ini, bisa mudah-mudahan bisa lanjut 2 periode ya. Ini banyak hal yang sudah saya lakukan Bang. Untuk bisa memetakan pemikiran-pemikiran stereotip masyarakat publik terkait anak muda. Ya salah satu contoh tadi berbicara tentang Madura Provinsi. Itu sudah saya lakukan pada tahun 2020. Di parlemen pada saat paripurna saya sampaikan bahwa saya satu-satunya anggota DPR RI dari Madura, bisa di cross check ya jejak digitalnya, yang mengusulkan di parlemen bahwa saya menginginkan Madura itu harus segera menjadi provinsi Kepulauan Madura. Itu apa sebab? Masyarakat tahu bahwa dari tahun 2019 dan ke depan ini adalah masa bonus demografi. Dan ini adalah masanya anak muda. Artinya apa? Hari ini saya sebagai representasi anak muda ingin menunjukkan kiprah saya di parlemen. Oh, anak muda cuman omong kosong, omong doang. Lah, emang kita fungsinya kan sebagai anggota parlemen untuk bersuara Bang. Kita tidak punya hak kebijakan eksekusi. Eksekusi itu ada di eksekutif. Kita kan sebagai wakil rakyat harus bersuara. Suara kita kan emas Bang, meskipun anak muda. Tataran kita kan tadi disampaikan ada Pak Said, Ketua Banggar, saya sebagai anggota biasa. Sama sejajar. Ya, mungkin pendapatan di luarnya aja yang beda kan. Tapi kalau bulanan kan mungkin sama kan begitu. Yang resmi sama lah. Kan? Ya kalau yang non resmi wallahu a'lam kan begitu. Tapi itu kiprah itu sudah saya tunjukkan kepada publik bahwa anak muda itu bisa action, bisa berbuat, bisa bermanfaat. Selain berbicara tentang Madura Provinsi, banyak hal. Jadi kemarin Mas Gibran mengatakan jangan lupa santri menjadi menjadi program prioritas utama, dana abadi pesantren, dan juga sebagai pengembangan sumber daya manusianya, santri menjadi program prioritas. Saya yang notabene-nya juga berangkat dari santri, juga banyak hal Bang yang sudah saya sampaikan. Saat saya di Komisi 4, saya sering kali berbicara tentang bagaimana keberpihakan mitra kami itu kepada pesantren. Misal contoh, di saat saya Komisi 4 2 tahun yang lalu, saya berbicara kepada Pak Menteri dulu bagaimana Pak SEL ya, Menteri Pertanian, bagaimana mampu menciptakan dan melahirkan santri tani milenial. Alhamdulillah itu juga dilakukan. Di KLHK misalkan Bu Siti Nurbaya, saya meminta bagaimana pesantren ini dijadikan sebagai leading sektor untuk ikut berkontribusi untuk menjaga lingkungan kita, menjaga kelestarian pesantren. Kenapa Bang? Ini mohon maaf ya, pesantren ini sebagai salah satu produk, mohon maaf kalau boleh saya katakan, di dalam pesantren ini ada banyak sampah yang tidak begitu dimanfaatkan, yang bisa dalam arti bisa didaur ulang. Alhamdulillah Bu Siti Nurbaya pro terhadap pesantren. Akhirnya apa? Pesantren dijadikan sebagai leading sektor untuk menjadi role model pengolahan sampah menjadi hal yang berpeluang menjadi sisi ekonominya begitu. Nah, tapi kalau kita lihat ya di politik hari ini gitu, keterbelahan tuh juga makin
berubah lah, nggak seperti 2019 kalau Anda nggak Cebong pro dan kampret ini ya cebong kampret nih agak rumit nih kategorinya agak rumit nih hari ini. Nah banyak muncul isu-isu soal sakit hati politik dan dendam politik hari ini, bahwa dulu Pak Jokowi sudah dibaik-baikin sama PDI, semuanya dikasih kecuali 3 periode kata Bang Adian kemarin. Disitulah mulai pecahnya antara PDI. Tapi 3 periode itu kan sudah dibantah sama Bu Puan ya, dibantah Bu Puan juga ya kan? gitu. Jadi Pak Jokowi haus kekuasaan tidak ada, Bang. Kalau berbicara 2019 ada cebong dan kampret, kan setiap dinamika politik kan pasti berubah. Setiap tahun pasti berubah. Cuma mungkin hari ini total politik pasti juga ngikuti bukan cebong kampret yang ini tadi itu soal sakit hati, soal pengkhianatan, yang lebih-lebih soal pembangunan dinasti. Ya, narasi-narasi seperti itu kan memang muncul musiman, Bang, tahunan. Bagaimana bisa menjatuhkan satu sama lain, bisa membuat opini-opini yang sekiranya publik tidak percaya. Tapi kalau saya menilai, Bang, narasi sakit hati, pengkhianatan dinasti, ya kan kita tidak tahu sebetulnya ya. Berbicara mungkin hari ini arah politik Pak Jokowi mungkin berbicara tentang garis keturunan Pak Mas Gibran adalah anak. Bisa saja dukungannya mengalih kepada Pak Prabowo, kan begitu. Hal yang wajar menurut saya, Pak. Tetapi 2019 kita harus menelisik. Kita harus flashback. 2019 itu terjadinya cebong dan kampret itu adalah aktornya pada tahun 2019 yang terjadi itu yang kita usung adalah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dan kita tidak tahu, Bang, konsensus apa yang dibangun pada tahun 2019 antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, yang hari ini Pak Prabowo masuk dalam kabinetnya Pak Jokowi. Ini kita sama-sama nggak ada yang tahu. Apa kesepakatannya yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo itu mau bisa masuk dalam koalisi Pak Jokowi. Jadi kalau saya menelisik pasti ada kesepakatan, Bang. Mungkin hari ini kesepakatan itu tidak mau sama Pak Jokowi dihianati ataupun diingkari. Bisa aja orang mengatakan Pak Jokowi itu berkhianat kepada PDI. Bisa aja hal-hal nalar di luar itu terjadi juga. Berarti menurut Bang Slamet Pak Jokowi cenderung ke Pak Prabowo dengan adanya Mas Gibran sebagai simbolnya Pak Jokowi di situ, itu udah melalui proses yang panjang. Tentunya Pak Jokowi kan orang yang cerdas, Bang. Pak Jokowi bukan orang yang bodoh lah. Pak Jokowi menentukan pilihan itu pasti melalui jalan yang panjang berlika-liku, tetapi pada endingnya ya akan indah pada waktunya, kan begitu. Jadi kita tidak seolah-olah sekarang publik bukan hanya menyalahkan Pak Jokowi, bukan hanya seolah-olah Mas Gibran ini masuk pada koalisi Pak Prabowo seolah-olah ini dinasti. Tidak. Kalau berbicara dinasti, Bang, yang nggak ada dinasti itu cuma Slamet Aryadi, Bang, di Indonesia ini. Betul boleh saya katakan. Apa perlu saya ungkit semuanya? Ungkit dong. Ingat enggak? Di tahun 2023 awal Bu Puan juga mau maju dong sebagai calon presiden. Betul nggak? Ya. Itu dinasti tidak? Bisa dikategorikan dinasti. Mas Ahaye hengkang dari koalisi perubahan karena merasa dihianati dari awal. Sudah disepakati bersama bahwa dia menjadi cawapresnya. Apakah ini bukan dinasti? Dinasti dong. Jangan dinasti itu jangan berbicara tentang nasional, Bang. Di tingkat RT RW pun itu sudah terbangun dinasti. Betul enggak? Dinasti. Iya, bahkan saya ingat PDI Perjuangan juga sempat mempertimbangkan nama Mas Gibran kan sebagai calon wakilnya Mas Ganjar. Kan dinasti dari tataran politik. Berbicara Cak Imin, kakaknya ada di Menteri Desa sekarang. Apa itu bukan dinasti?
apalagi sekarang yang diserang ini kan berbicara tentang dinasti dan pengkhianatan ini masuknya kepada anak muda kan, Gen Z kan. Ini jangan sampai kita ini terkotori dengan adanya isu-isu narasi yang dibangun dengan tujuan hanya ingin kampanye hitam misalkan. Kalau berbicara dinasti itu Bang, jangankan saya, jangankan Pak Jokowi, saya punya anak misalkan, ingin memberikan yang terbaik buat anak saya. Cuman untungnya abah saya dulu itu hanya petani Bang, pensiunan kan, hanya pensiunan dari penjaga sekolah itu loh. Iya, tidak ada dinasti. Kalau dinasti Anda jadi penjaga sekolah dong. Iya, penjaga sekolah juga. Jadi dinasti yang dibangun itu bukan seolah-olah karena Pak Presiden sekarang mimpin sebagai kepala negara, anaknya jual di kota, itu bukan dianggap dinasti. Semua itu dinasti Pak, dinasti semua itu. Jadi dinasti itu sudah mengakar. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa di Indonesia ini adalah menganut asas demokrasi. Jadi dinasti yang ada di Indonesia itu tidak ada sebetulnya. Karena kekuasaan yang dibangun itu bukan dalam dunia kerajaan, tetapi pucuk tertinggi itu ada di tangan rakyat. Ya rakyatlah yang memilih semuanya. Apakah itu dinasti atau bukan, itu tergantung pada rakyat. Artinya bisa Anda mau bilang bahwa dinasti yang satu akan digantikan oleh dinasti yang lain atas dasar kehendak rakyat gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Karena berbicara tentang kekuasaan itu berbicara tentang momentum. Kedua, berbicara tentang kesempatan. Kalau yang lain pun punya momentum dan kesempatan yang sama, maka dinasti itu akan dibangun oleh mereka yang punya kesempatan. Kan begitu. Maksudnya gimana tuh? Ya artinya saya kalau nggak saya ya Anda, karena Anda nggak punya kesempatan aja. Betul, gitu. Betul. Kalau seandainya orang tua saya punya kesempatan dulu untuk membangun dinasti politik ini, maka orang tua saya akan membangun image, akan membuat saya itu dinasti politik. Tetapi ini saya katakan lagi, politik itu berbicara tentang bagaimana kesempatan, bagaimana momentum untuk kita mampu mengeksploitasi hal tersebut. Itu kan ada pandangan kritis gini kan, itu Anda sebagai orang Madura yang mana kita tahu beberapa daerah di Madura itu pewarisan dari bapaknya ke anaknya jadi bupati lagi gitu misalnya. Betul. Iya kan? Betul. Nah, kan itu bertentangan dengan norma-norma dan moral yang ideal dalam demokrasi modern. Yang mana kita ini kan mau memodernisasi, jangan mundur lagi dong ke masa itu lagi, gimana? Tapi kan ini berbicara kekuasaan, Bang. Bertentangan ataupun tidak, politik adalah, saya katakan lagi, adalah momentum dan kesempatan. Siapapun itu, sekelas kepala daerah, ingin bagaimana keberlanjutan pembangunan, keberlanjutan program-program kerja itu pengen dia teruskan. Ya. Jadi kesempatan itu dia mencari bibit-bibit unggul, orang-orang terbaik di sekitarnya untuk bisa melanjutkan program tersebut. Jangan sampai itu dikatakan bahwa itu dinasti. Iya dong, dinasti dong itu. Tidak. Itu kan akhirnya menutup kesempatan untuk Erick Thohir yang juga bagus, terus Pak Yusril gitu dan kesempatan lain-lain. Pak Erick Thohir itu didapat adalah berdasarkan hasil kesepakatan. PAN loh sudah memperjuangkan Pak Erick Thohir, bahkan mati-matian. Saya sendiri sebagai endorsementnya beliau. Saya kemana-mana jalan pakai bajunya Pak Erick Thohir untuk bisa meyakinkan publik, meyakinkan koalisi supaya Pak Erick Thohir itu dipilih. Itu confirm tuh, gue pernah lihat dia pakai baju Erick Thohir. Saya adalah orang pertama anak muda yang mendukung Erick Thohir, Bang. Tapi bukan berarti saya meninggalkan Pak Erick Thohir. Ini terjadi dalam konsensus koalisi Indonesia Maju. Ini keputusan partai. Keputusan partai. Jadi apapun keputusan partai, saya sebagai anggota partai, saya harus tunduk patuh kepada partai. Ya, makanya saya hari ini bukan berarti
terlalu membabi buta kepada partai, tetapi pilihan partai yang hari ini jatuh kepada koalisi Indonesia Maju Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya katakan inilah merupakan pasangan yang sangat ideal. Antara, mohon maaf ya kalau boleh saya katakan, Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini adalah pasangan kolonial dan milenial. Di situ saling melengkapi. Nah, ini Bang, pertanyaannya nih, lu bahas partai tadi. Gimana dengan istilah petugas partai menurut lo? Ya, petugas partai ini kan bisa kita mengasumsikan kan. Dalam partai ini kan kita kerjanya kolektif kolegial. Iya, kalau kita tidak tunduk patuh sama partai, berarti kita bukan anggota partai. Bisa kata anggota ormas. Karena kebijakan, aturan yang diatur dalam partai itu sudah mengikat dalam ADART partai. Yang ujuk-ujuk saya misalkan ini, bagus nih Bang. Saya sebagai Putra Madura. Sekarang ada cawapres dari Putra Madura, ada Pak Mahfud MD. Jangan seolah-olah saya mendukung Pak Prabowo dan tidak memilih Pak Mahfud, bukan berarti saya petugas partai. Tidak. Pak Mahfud itu adalah orang tua kami, orang tua saya di Madura. Tapi politik adalah pilihan kami. Jadi perlu dibedakan petugas partai, petugas politik. Atau bisa dikatakan saya tidak memandang sebagai Pak Mahfud sebagai tokoh bangsa yang dari Madura, tidak. Tapi perlu dibedakan lagi bagaimana saya sebagai kader partai dan perlu dibedakan lagi saya sebagai Putra Madura. Sampai kapanpun Bang, Pak Mahfud ini mungkin hari ini saya beda pilihan, itu adalah orang tua Madura yang patut kita hormati, patut kita berikan tempat juga ruang dan kesempatannya sebagai calon wakil presiden. Tapi di sisi lain bukan berarti saya tidak mendukung beliau ini, bukan berarti saya tidak menghormati beliau. Tapi ini adalah pilihan politik. Emang lu nggak bangga gitu ngelihat ada orang Madura jadi cawapres ini? Saya katakan lagi, saya sangat bangga, hormat sama Pak Mahfud MD. Karena beliau sebagai salah satu mentor saya. Pernah sering ngobrol berarti dulu? Bukan sering ngobrol, ya. Memang beliau sempat kemarin menjadi PLT Kominfo ya kan. Dan orang terdekat Pak Mahfud itu juga orang-orang saya juga Bang. Jadi kalau sama Pak Mahfud saya tetap hormat. Terus mendua dong ini Slamet Aryadini sebagai Putra Madura dan sebagai bukan kader, soal mendua, saya katakan lagi ini partai. Soal pilihan politik. Kan saya sebagai kader Pak Mahfud, mungkin saya sebagai warga NU, Pak Mahfud sebagai juga warga NU. Kan hari ini kan pos-posnya juga berbeda. Saya berjuang di Partai Amanat Nasional, Pak Mahfud juga berjuang di bawah naungan mungkin hari ini yang pada notabene-nya diangkat oleh PDIP dan koalisinya untuk menjadi cawapres. Sama-sama berjuang Bang. Saya berjuang di sisi lainnya, Pak Mahfud sisi lain. Pada akhirnya kita akan ketemu. Nah, kalau di geng Madura apa sih obrolannya nih? Wah, Slamet nggak dukung kita nih, gitu nggak? Iya, ada itu sudah bisik-bisik ya kan. Udah mulai. Mas Slamet sudah tidak tunduk patuh sama orang tuanya di Madura, sama Pak Mahfud tidak Bang. Jadi saya katakan lagi, saya sama Pak Mahfud bangga. Dan mudah-mudahan juga Pak Mahfud berproses dengan baik sebagai calon wakil presiden di koalisinya dengan Pak Ganjar. Tapi saya sebagai pendukung, kalau saya ini kan bukan siapa-siapa sih di Madura Bang. Bukan siapa-siapa gimana? Saya masih menjadi kerucu mumet. Anggota DPR RI gimana? Bukan anggota boleh anggota, tapi kan saya masih anak muda yang masih bau kencur, kata Mas Gibran kemarin tuh kan. Anak muda ini kan dikatakan belum bisa berbuat apa-apa. Tetapi insya Allah kita mampu untuk membuktikan kepada publik bahwa anak muda itu sebagai big bond. Nah, coba balik lagi cerita Pak Mahfud tadi dulu dong. Gimana? Di grup-grup Madura ini coba kasih gimana ya, respon dikatakan Anda bahwa Slamet nggak tahu malu, ya kan? Ada itu yang ngomong komentar-komentar tuh, Slamet ini nggak tahu malu adanya Pak Mahfud Putra Madura, masa dukung yang lain. Ya, gimana lagi ini keputusan politik kita Bang. Kalau seandainya Pak Mahfud ini
diusung oleh Partai Amanat Nasional, maka disitulah saya orang pertama yang akan all out total dalam politik memperjuangkan Pak Mahfud MD. Udah jadi ini Anda itu Bang, kalau Pak Mahfud pendukung Pak Mahfud bisa jadi ketua komisi nanti kalau dia menang akan kembali kepada habitatnya sebagai orang Madura. Iya. Pak Mahfud itu bukan pendendam sih, Pak. Pak Mahfud itu orang baik, dan hari ini orang tahu bahwa Pak Mahfud itu orang bersih. Pak Mahfud itu tidak pernah membatasi kadernya, apalagi sesama Madura untuk untuk menentukan pilihannya. Ini berat loh ini pilihan ini. Jadi loyalitas Anda lebih tinggi kepada PAN daripada pada Madura nih. Dalam politik nih, coba. Saya bisa memperjuangkan Madura. Iya. Dalam arti saya masuk dalam tataran politik. Saya masuk dalam tataran politik sebagai anggota fraksi PAN. Lah, ketika saya tidak masuk dalam tataran politik, bagaimana saya bisa berjuang untuk Madura untuk lebih baik lagi, untuk berjuang lebih banyak lagi untuk Madura? Karena masuk dalam politik itu adalah pilihan. Saya banyak organisasi, saya banyak kenal ormas, tetapi ruang geraknya kan terbatas, Bang. Beda dengan saya masuk hari ini dalam ruang politik, masuk sebagai anggota DPR yang mana dilindungi oleh undang-undang untuk berbicara secara lantang, secara santun, secara sopan. Suara anggota DPR itu kan adalah suara emas. Berbicara apapun, meskipun itu belum dieksekusi secara langsung oleh pemerintahan, diikuti secara langsung oleh pemerintahan, minimal kita bersuara. Hak imunitas. Berbicara apa yang menjadi aspirasi orang Madura. Kan sudah saya sampaikan. Balik lagi Pak Mahfud dulu, jangan kemana-mana. Oh, iya. Dia bikin gua bingung aja nih Mas Slamet nih kan. Dia kasih prinsip-prinsip umum aja dari tadi nih. Coba gimana Anda ini akhirnya akan bicara pada konstituen Anda yang mana ini Slamet nih bisa jadi bahan black campaign juga nih, negatif campaign. Slamet nih nggak dukung orang Madura nih gitu. Saya katakan tadi, saya mendukung kepada Pak Mahfud MD menjadi calon wakil presiden, menjadi wakilnya Pak Ganjar. Akan tetapi untuk hari ini di tahun 2024 kita beda pilihan. Pilihan politik itu diambil atas dasar keputusan partai. Ada ngobrol nggak sama Pak Mahfud? Pernah ngobrol? Belum pernah ngobrol secara serius. Beda kalau ngobrol di Total Politik ini lebih setengah jam sudah kan. Sama Pak Mahfud cuman say hello begitu. Ini anak Madura nih gitu. Tapi jadi ini. Tapi di rumahku Bang. Saya foto selfie dengan Pak Mahfud tuh yang paling besar di rumahku. Saya taruh. Bener. Saya bangga sama Pak Mahfud ini. Siapa yang nggak kenal beliau? Orang bodoh yang tidak membanggakan Pak Mahfud MD. Nah itu pertanyaannya tadi. Tapi soal bangga dan pilihan itu beda. Bukan berarti saya tidak mendukung Pak Mahfud ini bagian dari orang bodoh, tidak. Tapi ini adalah pilihan. Berdamai nggak di hati Anda? Pasti berdamai. Saya katakan lagi berdamai. Pernah konflik dong kalau berdamai? Tidak pernah. Karena Pak Mahfud itu orang negarawan, bahasa Maduranya Pak Mahfud itu nyaker, ya kan? Apa itu? Sama-sama membangun Madura itu istilahnya. Nyaker itu lapang dada, negarawan, ya kan? Seperti hatinya Pak Mahfud itu seperti lautan samudra tuh. Ikan baronang, ikan apa itu kan masuk semua, ikan dorang masuk, ya kan? Ikan apa? Ikan hiu juga masuk. Paus juga masuk ya. Paus juga masuk. Kata orang Madura, kok pendeng juga masuk. Ya kan? Senangnya orang Madura makan kok pendeng kecil-kecil tuh. Iya. Jadi Pak Mahfud itu tidak, pola pikirnya tidak seperti itu. Kalau ada orang Madura yang berpikir memecah belah bangsa, itu bukan orang Madura, Bang. Bukan. Karena orang Madura itu Bapak Bebu Guru Rato. Jadi Anda nih sama Pak Mahfud 50-50 lah ini ya sekarang. Insya Allah. 50-70 apa
50-50. Ya, kita lihat aja. 50-50, 70-30. Itu soal pilihan ya. Kalau di Madura kan gitu. 50-50. 50-50 ya. 70-30. Jadi apa yang akan Anda katakan ke orang-orang Madura yang bangga pada Pak Mahfud hari ini untuk jualan calon Anda nih, Bang? Iya, saya katakan bahwa saya pun juga ingin membuka ruang kepada masyarakat Madura. Hari ini kita masuk dalam tataran demokrasi. Silahkan dipilih yang menurut hati nurani Anda siap punya komitmen untuk berjuang memajukan bangsa dan negara Indonesia. Kenapa? Kita punya cita-cita tinggi bahwa tahun ini 2000 Pak Mahfudnya mana nih, Pak Mahfud? kan saya sampaikan bahwa cita-cita bangsa ini di tahun 2045 adalah menuju Indonesia emas. Kalau Pak Mahfud dianggap dan dirasa punya komitmen besar sesuai hati nurani masyarakat Madura, siap memperjuangkan Indonesia ke depan lebih baik, lebih maju, silahkan Anda pilih. Saya akan lebih demokratis lagi kepada masyarakat Madura. Saya ingin membawa Prabowo dengan Mas Gibran, Pak Prabowo dengan Mas Gibran untuk masyarakat Madura. Bukan berarti saya harus bertentangan dengan orang Madura, tidak. Karena ini adalah demokrasi. Silahkan masyarakat Madura, ini ada Pak Prabowo, Mas Gibran, ada Mas Anies Caimin, ada Mas Ganjar, Pak Mahfud. Silahkan dari tiga-tiganya semasuk ke akal bahasa Maduranya, yang masuk ke hati nurani, silahkan itu dipilih. Jangan sampai ada kotak-kotak, jangan sampai terpecah belah karena beda pilihan. Jadi nggak ada nih ini orang Madura atau bukan tuh pasti akan terjadi gitu ya, Bang. Ini kalau kita berbicara Pak Mahfud orang Madura, terbangun lagi politik identitas nanti, Bang. Iya kan? Ya. Suku, ras, dan budaya. Ini saya ingin menggambarkan bahwa 2024 ini sudah tidak lagi ada politik identitas. Politiknya pengkhianatan dan lagi ini. Kalau soal politik pengkhianatan saya no comment. Ya saya pasrahkan kepada mereka yang punya kepentingan kan. Tapi berbicara hari ini bagaimana kita membangun politik wawasan kebangsaan. Tapi Bang, coba dulu orang Madura kecewa nggak sih sama Pak Jokowi 2019? Dengan Pak Mahfud gak jadi calon wakilnya itu? Ini kan tanda kutip ya. Yang ditanyakan secara keseluruhan. Iya, yang lu di sekitar Madura, gitu. Yang di sekitar lu lah, yang lu lihat. Ada dua. Ada yang kecewa, ada yang fine-fine aja. Pak Jokowi kalah ya Madura kemarin ya? Saya nggak begitu ngikuti sih, Bang. Enggak, ini di Maduranya sendiri, di Pulau Madura. Kayaknya kalah. Kayaknya kalah sih. Iya. Karena saya fokus pada diri saya sendiri. Saya fokus pada diri sendiri. Emang caleg kayak gitu ya? Iya. Lebih fokus sama diri sendiri ya. Cuman hari ini beda. Hari ini beda. Karena saya sudah masuk di dalamnya, tentunya perintah Pak Zulkifli Hasan bagaimana bisa sesuai ADART, Bang. Bisa-bisa aku di PAW ya. Siapa coba anak muda yang bisa memperjuangkan Madura kalau bukan salah satunya Slamet Aryadi, ya kan? Iya, nggak ada. Kalau saya berkhianat sama partai, saya dilibas, Bang. Ya kan? Bisa dilibas. Itu salah satu yang. Emang Pak Zul mau ngelibas Anda? Kalau saya bertentangan dengan partai, mungkin Abang nanti bisa sampaikan Mas Slamet, biarkan dukung Pak Mahfud, jangan di PAW. Ya ada pertimbangan khusus lah minimal. Iya kan? Iya. Jadi ini adalah salah satu pilihan saya, bagaimana saya bisa bertahan, saya bisa melakukan pilihan ini, ya salah satunya supaya saya tetap bisa berjuang, memperjuangkan masyarakat Madura di dalam parlemen, khususnya di DPR RI. Biarlah perjuangan Pak Mahfud jadi perjuangan Pak Mahfud dan Slamet Aryadi jadi. Karena orang bisa melihat, Bang, ini Slamet, ini Pak Mahfud. Dan dua-duanya adalah perjuangan untuk rakyat Madura gitu. Betul. Ya. Kalau Pak Mahfud adalah tokoh yang berjuang di tataran nasional, tapi Slamet yang memperjuangkan masyarakat Madura. Ini kalau masyarakat Madura, Bang, tidak bisa dipisahkan ini. Ya kan? Dari Slamet, dari Pak Mahfud. Ya mungkin di DPR-nya pilih Mas Slamet, ya enggak apa-apa lah. Mereka pilih Pak Mahfud. Enggak ada larangan. Iya, enggak ada larangan. Iya kan? Enggak ada larangan. Tapi kalau Slamet maunya masyarakat Madura pilih
Ya Pak Prabowo lah. Iya. Iya kan? Iya betul. Karena apa? Saya yang bisa nembus langsung sama Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Iya. Kalau Pak Mahfud menang, saya bangga tetap. Kalau Pak Mahfud menang, saya kan di luar koalisi, bang, nggak bisa nembus. Iya. Ya kan? Bagaimana saya bisa memperjuangkan Madura? Tapi syukur-syukur misalkan Pak Prabowo menang, saya punya keterlibatan di sana untuk bisa memperjuangkan kesejahteraan, kemandirian ekonomi masyarakat Madura. Bukan berarti Pak Mahfud tidak mau memendirikan bukan berarti Pak Mahfud tidak ingin mensejahterakan masyarakat Madura, tidak. Tetapi secara pribadi saya tidak bisa masuk ke sana, kan begitu. Ini secara politik. Ini pilihan politik. Iya. Berbicara kekuasaan kan berbicara politik. Iya. Tapi secara personal bisa dong ke Pak Mahfud. Bisa. Ya, kalau tapi kan pasti sana dulu kan begitu. Masih banyak orang-orang saya kan begitu. Antri dulu. Emang ngobrol sama Pak Mahfud gimana sih terakhir? Ya sementara ini masih belum ketemu, Bang. Nggak ngobrol ketemu. Ya saya minta arahan, bimbingan, petunjuk kepada beliau. Saya sebagai kader mudanya beliau di Madura yang ingin betul-betul berkiprah di tataran nasional. Iya, Madura United nih Batur. Iya, Madura United ya. Nah, coba kasih dulu pesan-pesan terakhir Bang sebagai penutup kepada Pak Mahfud. Kepada Pak Mahfud ya. Nanti saya potongin tanggal 12 Pak Mahfud mau ke sini. Pakai bahasa Madura, pakai bahasa apa ini? Terserah Anda. Pakai bahasa Madura tapi kasih subtitle editor gua nanti. Nanti mereka bingung kan apa ininya. Oke, gitu ya. Ya kan? Sampaikan dari pendukung Prabowo di Madura, apa pesan untuk Pak Mahfud, Pak? Salam hormat saya kepada Pak Mahfud MD selaku mentor saya. Maafkan anak didiknya ini sekarang beda pilihan. Pak Mahfud tetap kebanggaan masyarakat Madura, kebanggaan Slamet Aryadi, tetap menjadi mentor terbaik Slamet Aryadi, dan Pak Mahfud tetap menjadi orang tua kami Madura. Akan tapi hari ini izinkan kadernya ini untuk berproses dalam tataran politik dengan pilihannya sendiri. Iya, pilihannya siapa? Pak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya, kasih semangat dulu dong Pak Mahfud. Tetap semangat Pak Mahfud, mudah-mudahan berproses dengan baik dan mudah-mudahan Madura tetap utuh dalam arti tidak terpecah belah. Kalau persoalan beda politik, beda pilihan itu biasa, tapi masyarakat Madura berani memilih itu luar biasa. Dan pilihannya? Dan ya pilihannya terserah masyarakat Madura. Oh iya, terserah pasti ya. Ya pada prinsipnya kalau yang ikut saya akan bawa gerbong sendiri Koalisi Indonesia Maju. Iya, kalau ikut Pak Mahfud. Ya pada prinsipnya saya orang Madura itu Pak tetap memiliki pada prinsip Bapak Bebu Guru Ratoh. Pada prinsipnya saya akan mengikuti petua, akan mengikuti nasihat para orang tua, kiai, dan khususnya Pak Mahfud siap selalu menerima bimbingan, arahan untuk menjadi pribadi anak muda yang lebih baik. Ya, karena Slamet Aryadi, kenapa? Karena Slamet Aryadi ini adalah masa depan Madura dan Pak Mahfud bagian pejuang Madura yang hari ini berkiprah berjuang di tataran nasional. Ya. Hormat sama Pak Mahfud. Oke, terima kasih Pak Selamat. Sampai jumpa lagi di Total. Oke, terima kasih. Matur selangkong.